Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul alam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, seluruh mak-mak kami yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, kekuatan untuk berbuat kebaikan. Mic-nya didekatkan. Tidak. Cik kau kayaknya suara luar ini, Bu, ya. Oh, luar dalam. Oh, ya. Jadi cak mana, Bu? Agak dijauhkan kayaknya, ya. Hah? Oh. Apa tidak usah pakai mic, Bu? Pakai. Biasanya mic ini, Bu, deh, mic dalam enggak yang. Baik, kita lanjutkan, ya, Bu. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, niatnya cari ilmu, cak kita kok, maka kata Nabi, dia dapat pahala jihad di jalan Allah sampai balik ke rumahnya. Jadi posisi kita sebagaimana orang di jalan Allah jihad. Mati kita, Bu, asal belum sampai rumah matinya syahid. Tidak berani amin, takut mati nampaknya. Jangan dulu mati dah, Bu. Walaupun mati syahid, tapi kan indah mati dalam menuntut ilmu, mati syahid. Ibu yang dimuliakan Allah,
Pada siang ini kita akan mengkaji tentang tanda-tanda husnul khotimah. Kenapa kita bahas ini? Karena ini salah satu harapan kita, dak Bu? Cita-cita kita. Jangankan kita, Nabi pun berdoa. Salah satu doa Nabi dalam sujud, minta mati husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu mati husnul khotimah. Nabi aja masih berdoa itu, apalagi kita dalam sujud. Karena memang Ibu, dalam sujud, kita sujud itu posisi kita paling dekat ke Allah itu ya dalam sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat kepada Allah itu ketika hamba itu sedang sujud. Fa'akthirud doa. Maka kata Nabi, banyak-banyaklah berdoa dalam sujud. Karena kita lagi dekat, paling dekat ke Allah dalam solat itu ketika sujud. Maka diajarkan Nabi banyakkanlah berdoa mumpung lagi dekat. Nah, Nabi pun dalam sujud itu salah satu doa Nabi minta mati husnul khotimah. Itu yang nak kita bahas. Jadi salah satu cita-cita kita, harapan kita itu yaitu mati husnul khotimah. Bukan husnu ya Ibu. Kadang ada tuh di WA, terus ada orang ngomong semoga husnul khotimah. Bedanya satu huruf. Husnu ha, ada yang pakai ka, husnu kho. Ada tak Ibu yang nyebut husnul khotimah? Atau tulisan Latinnya KH. Itu secara bahasa artinya beda. Ya, kalau KH husnu itu lawannya malah hina. Maka husnul khotimah semoga ditutup dengan kehinaan. Kan berbeda jauh. Maka yang tepat tidak pakai KH secara Latin, tapi H, husnul khotimah. Jadi husnu itu baik, khotimah ditutup yang baik. Jadi kematiannya ditutup dengan yang baik. Karena memang Ibu, amal kita itu ditengok di ujung. Amal kita itu penentuannya ternyata di akhir. Khotimah, bukan awal, bukan tengah, tapi di akhir. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu kata Nabi ditengok di ujungnya. Jadi amal itu ditentukan di ujung, bukan awal, bukan tengah, di ujung. Maka itulah kita minta mati itu husnul khotimah. Kalau matinya baik, ditutup dengan yang baik, itu tanda insya Allah dia mati dalam kondisi baik, berarti kelak ditempatkan di tempat terbaik. Nah itu Ibu. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi itu yang hendaknya sering kita baca, terutama Nabi mengajarkan itu dalam sujud, minta mati husnul khotimah. Apalah arti kita waktu muda mungkin kita taat, tapi ketika matinya mati kafir, nauzubillah. Karena ada Ibu
Yang diingatkan Nabi, kata Nabi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Mati di sore itu dalam kondisi kafir, maka batallah, sia-sialah imannya dari pagi sampai sore itu. Begitu juga kata Nabi, ada orang sorenya beriman tapi paginya kafir, mati di pagi itu dalam kondisi kafir, maka batallah imannya, sia-sialah amalnya. Jadi hati-hati. Maka tugas kita mati dalam kondisi iman dan husnul khotimah. Ya, Bu. Nah, yang kita bahas itu tentu berdasarkan hadis. Tapi Ibu, bukan berarti kalau tidak masuk dalam tandoko, bukan berarti matinya buruk, bukan berarti matinya su'ul khotimah. Lawan husnul khotimah, su'ul khotimah. Su' buruk, jelek, su'ul khotimah mati dalam keadaan kejelek. Jadi bukan berarti kalau tidak masuk dalam tandoko, bukan berarti matinya jelek. Dan memang Ibu, bukan tugas kita menilai kematian seseorang tu. Bukan tugas kita. Oi, matinya jelek dak, matinya buruk nian, matinya su'ul khotimah. Tidak boleh. Kita tidak boleh memponis kematian seseorang tu. Maka kalau ada orang mati, cuman kita berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Tidak boleh kita ponis dia, oi buruk matinya. Karena kelak akan kita bahas, ada orang yang matinya buruk justru husnul khotimah. Ya, Pak. Sebaliknya, jangan pula kelak ketika kita mati di tempat baik, belum tentu juga matinya baik. Contoh, matinya di masjid. Masjid kan tempat bumi yang Allah cinta, tak, Bu? Ahabbul bilad indallah masajiduha. Bumi yang Allah cinta, masjid. Tapi bukan berarti mati di tempat baik belum ada jaminan. Misalnya mati di masjid, rupanya lagi maling celengan masjid, lagi bongkar celengan masjid, kena serangan jantung, mati di masjid. Matinya di tempat yang elok, tapi lagi maksiat, lagi berdosa, lagi banyak dosa. Maka itulah amal ditengok di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditengok di akhir. Sebaliknya, belum tentu dia mati di tempat buruk, dia mati buruk. Mati di tempat maksiat, matinya di tempat zina misal, dan tidak ada hak kita untuk menilainya matinya buruk tak, matinya di tempat zina. Belum tentu dia berbuat buruk, belum tentu dia zina. Bisa jadi mungkin dia sedang lewat, mati. Bisa jadi mungkin dia sedang ceramah, mati. Bisa jadi mungkin dia lagi sedang cari nafkah tempat itu yang halal, mati. Maka itu tadi Ibu, tidak ada hak kita untuk kita ponis dia mati elok, mati buruk. Maka yang kita bahas ini tanda-tanda husnul khotimah. Bukan berarti kalau tidak dapat tanda itu, bukan berarti matinya su'ul khotimah. Terus kita doakan kepada orang mati, ya Allah ampuni dia, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau lanang, kalau tina, Allah maghfir laha warhamha. Kalau bencong, tidak ada. Huha, Allah maghfir lahuha, bukan. Bukan pula Allah maghfir lahe, tapi balikkan ke asalnya lanang. Jadi tetap hu, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah Ibu yang dimuliakan Allah, diantara dalam hadis tanda husnul khotimah itu adalah ketika dia mati, sebelum matinya dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu tanda pertama. Hadisnya Ibu, kata Nabi,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi pastikan masuk surga. Masya Allah. Bayangkan. Jadi siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, itu kalimat terakhirnya, dan dia mati, Nabi pastikan dia masuk surga. Maka ikut tanda husnul khotimah pertama, ibu. Maka inilah kenikmatan ketika kita mati itu ditutup dengan kalimat yang indah, ditutup dengan amal yang soleh. La ilaha illallah, afdalu zikri, seutama-utama zikir itulah la ilaha illallah. Nah, ibu, tapi bukan berarti kalau dia mati tidak ngecek la ilaha illallah bukan berarti mati buruk, bukan. Itu kan sebahagian tanda. Sebahagian tanda. Maka pesan Nabi kepada kita, ibu, apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan, bimbing, tuntun orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Nah, ibu, yang terkadang kita lupa membimbing orang yang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Secara fikih, ibu, orang sakit itu ada dua jenis. Ada sakit yang pertama, itulah puncaknya sakit sakaratul maut. Sakit yang paling sakit itu sakaratul maut. Ini secara fikih. Ada sakit yang kedua, ketika dia tuh sakitnya bukan sakaratul maut, sakit harian, sakit biasa. Maka tugas kita ini, ibu, beda dengan kedua orang ini. Ya, Bu, ini sakaratul maut, ini sakit biasa. Kalau dia sakit biasa, pesan Nabi apa, ibu? Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia, jenguk dia. Apa tugas kita menjenguk orang sakit? Karena memang itu diantara hak muslim. Kata Nabi, hakul muslimi ala muslim sittun. Hak muslim yang satu dengan muslim yang satu itu ada 6. Salah satunya kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia. Hak dia sakit. Lawan dari hak, kewajiban kita jenguknya. Kenapa kita disuruh menjenguk orang sakit, ibu? Karena memang, ibu, orang sakit itu imannya tidak stabil. Maka tugas kita menjenguk itu apa? Satu, menguatkan dia. Menguatkan dia. Sabar. Agar kenapa? Agar sakitnya betul-betul berfungsi. Karena Nabi pastikan orang sakit itu, ibu, menggugurkan dosa itu. Ma yamradul mu'min wala mu'minah. Tidaklah diberi sakit orang beriman, lanang maupun tino. Muslim wala muslimah, orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kecuali sakitnya itu Nabi katakan gugurkan dosa-dosanya. Persis kata Nabi, kama tahutul warakatu minas syajar. Persis seperti daun yang gugur di musim gugur. Jadi, ibu, orang sakit itu ternyata dipastikan Nabi gugurkan dosa kita. Seperti Nabi buat perumpamaan daun yang gugur di musim gugur. Itulah dosa kita gugur dengan sakit. Tentu selama sakitnya sabar. Maka itulah kalau ada orang sakit, ibu, ini sakit jenis yang ini, kalau dia sakit, jenguk. Kenapa kita jenguk? Kuatkan dia, sabar yo, agar sakitnya itu betul-betul berfungsi, gugurkan dosa kalau dia sabar. Karena ada orang sakit itu dia marah, mengeluh, sambatan istilahnya. Ayung mati lambo, ayung tidak tahan apa. Maka tidak jadi fungsi ketika dia mengeluh. Maka datang kita, sabar, kuatkan dia sabar. Yang kedua,
ingatkan dia agar jangan dia bertambah dosa. Salah satunya apa? Ingatkan, jangan lupa solat. Karena ada orang sakit itu yang harusnya sakit tadi berfungsi menggugurkan dosa, malah sebaliknya dia sakit malah jadi nambah dosa. Kenapa? Karena dia menganggap sakit itu tidak wajib solat. Banyak orang sakit tidak lagi solat karena menganggap kan tidak wajib. Padahal selama kita sadar, selama itu wajib solat. Maka kenapa disuruh Nabi jenguk? Ingatkan dia, selain sabarkan dia, kuatkan dia, jangan lupa solat. Walaupun dia sakit, jangan lupa solat. Yang ketiga, tugas kita jenguk apa ibu? Doakan dia. Maka Nabi itu kalau nengok orang sakit, doanya la ba'sa tahuran insyaallah. La ba'sa tahuran insyaallah. Kalau terjemahannya artinya tidak apa-apa kau sakit, insyaallah ngapuskan dosa-dosa kau. Itu doa nengok orang sakit. Cuman kan jangan pakai bahasa Indonesia, tersinggung orang sakit. Tidak apa-apa kau sakit, ngapuskan dosa kau, tersinggung dia. Maka doanya pakai bahasa Arab, biar dia tidak paham, biar dia tidak tersinggung. La ba'sa tahuran insyaallah. Itu doa Nabi. Karena memang sakit itu ibu dipastikan berfungsi menggugurkan dosa. Dalam hadis lain itu kata Nabi, ma yusibul muslim min wasabin wala hammin wala aza hatta saukah yusakuha. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, Allah uji dia dengan gelisahnya, resahnya, sakitnya. Walaupun sakitnya hanya tertusuk duri, artinya walaupun sakit ringan sekalipun, tapi Nabi pastikan sakit yang ringan itu ibu menghapuskan dosa-dosanya. Sakit tertusuk duri ibu, kan sebentar sakit tertusuk duri dah bu, ringan sebentar. Tapi kecek orang, tengok dulu durinya. Kalau duri sawit terdemam kecek orang, ya dah bu. Jadi artinya walaupun sakit yang ringan sekalipun, Nabi pastikan itu gugurkan dosa selama sabar. Maka itulah kalau ada orang sakit, tugas kita kuatkan dia, sabar yo, jangan lupa sholat yo, kemudian doakanlah ba'sa tahuran insyaallah. Bahkan ibu, salah satu doa yang mustajab, salah satu doa mustajab kapan? Ketika nengok orang sakit. Itu doa mustajab. Mustajab itu artinya Allah senang untuk ngabulkan doa-doa kita. Itu mustajab. Nah, iko ibu, kalau jenis sakit yang iko ya bu, sakit yang biasa, maka tugas kita jenguk. Apa tugas dalam jenguk itu? Kuatkan dia, sabarkan dia, ingatkan dia jangan buat dosa, biar sakitnya berfungsi, jangan tinggalkan sholat, dan doakan. Dan berdoa yang lain, karena itu mustajab. Nah, itu jenis sakit yang pertama, ya bu. Tapi ada sakit jenis kedua, puncaknya sakit, itu yang disebut sakaratul maut. Kalau dalam kondisi sakaratul maut ibu, tugas kita apa? Beda dekat yang sakit iko tadi. Kalau sakit yang iko tadi, sabar yo, sabar. Kalau sakaratul maut, tidak mungkin, sabar yo, sabar, nyola nak mati, tidak mungkinnya nak bisa sabar. Kalau jenis sakit iko yo, yang pertama kok. Tapi sakit sakaratul maut, maka hadisnya apa gecek Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Iko secara beda kan tugas kita secara hukum fikihnya kok. Kata Nabi, talkinkan, bimbing, tuntun, ajarkan yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Itu tugas kita ibu. Jangan lagi ngecek sabar kayak orang yang sakaratul. Jangan lagi ngecek jangan tinggal sholat. Jangan lagi ngecek la ba'sa tahurun insyaallah. Sakaratul maut, talkinkan. Ibu, kenapa harus kita talkinkan dia orang nak mati itu? Padahal mungkin logika kita kan bisa.
Nyo bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang kalimat la ilaha illallah tu dalam kondisi normal itu kalimat paling ringan. Tapi tidak dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi kita normal saya kok ringan. La ilaha illallah. Saking ringannya ibu, tidak bersatu bibir atas ke bibir bawah. Cubalah. La ilaha illallah. Kena tak bibir atas ke bibir bawah, Bu? Jawab, Bu. Tidak kan, Bu? Saking ringannya tu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi sakit yang kedua kau tadi, sakaratul maut, itulah kalimat yang paling berat untuk kita ucapkan. Kenapa, Ibu? Kenapa? Karena memang tadi ada perintah Nabi, talkinkan dia, bantu dia, ajarkan dia, bimbing dia, tuntun. Kenapa harus kita bantu yang normal kepada yang sakaratul maut? Ada penjelasan oleh ulama. Imam Qurtubi mengatakan, kenapa Nabi nyuruh kita talkinkan dia? Satu, karena dia sedang berjuang melawan setan. Karena orang sakaratul maut itu, Ibu, itu sedang berjuang melawan setan. Apa sebab? Karena setan tadi tahu persis, kan hadisnya tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, Nabi pastikannya masuk surga. Maka setan itu tahu persis, kalau kita bisa ngecek la ilaha illallah, masuk surga kita. Setan kan tidak hendak kalau kita masuk surga. Ya tak, Bu? Nya pinginkan agar nya punya kawan sebanyak-banyaknya di neraka. Makanya tidak hendak kita masuk surga. Lah, setan tahu kalau kita bisa ngecek la ilaha illallah kita masuk surga. Maka setan itu sekuat tenaga pula menyesatkan kita ketika sakaratul maut, sehingga kita dibuat lupa kepada Allah. Datang segerombolan setan, bisik di telinga orang nak mati kok. Cuman kita tidak nengok yang normal. Apa kecek setan yang bisik telinga kanan orang nak mati kok? Kecekkan, aku beriman kepada Isa anak Tuhan. Datang lagi segerombolan setan, bisik di telinga sebelah kiri orang nak mati. Kecekkan, aku beriman kepada Uzair anak Tuhan. Kata setan. Sehingga kita yang sakarat kau lupa menyebut la ilaha illallah. Itu jahatnya setan. Memang setan tu. Ya dah, Bu. Dasar setan, memang setan. Itu, Bu. Jadi kenapa kita talkinkan? Karena dia sedang berperang melawan setan. Ibarat, Ibu, sakaratul maut. Sakaratul maut itu batas terakhir setan menyesatkan kita. Itu batas finishnya. Terakhir itu sakaratul maut. Kalau kita lah mati, Ibu, kalau kita lah mati, setan itu tidak lagi berfungsi. Nak nyesatkan kita tidak akan fungsi. Tidak bisa lagi, kita lah mati. Maka batas kapan setan bisa menyesatkan kita manusia? Sakaratul maut, sebelum mati. Maka itulah setan sekuat tenaga dia menyesatkan kita ketika sakaratul maut. Ibarat, Ibu, ibarat orang lomba lari. Orang lomba lari itu jauh, tapi di depanlah nampak garis finish. Kok garis finish, Bu? Nyo lomba lari lah jauh kok tadi. Sebentar lagi sampai garis finish. Apa yang akan kita lakukan ketika akan sampai garis finish? Sekuat tenaga kita kerahkan untuk sampai ke garis finish. Kenapa? Karena ikut garis finish penentuan. Begitulah namanya sakaratul maut. Garis finish ini penentuan setan bisa atau tidak menyesatkan kita.
Maka itulah ibu, setan itu sekuat tenaga datang bagaimana agar kita lupa dengan Allah. Maka tugas kita yang normal, talkinkan. Ya, Bo. Yang kedua, kenapa kita talkinkan dia? Dia bukan hanya sedang berjuang melawan setan rupanya ibu, tapi orang sakaratul maut itu sedang berjuang menahan sakit. Terbayang tak kayak kita ibu, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ibu pernah ngalami sakaratul maut? Belum. Ya kalaulah sudah berarti tidak ada lagi risiko kan? Bagaimana gambaran sakaratul maut itu ibu? Kata Nabi dalam hadis tu, qadru wa karbi syiddatil mauti ka qadri salasati mi'ata darbatas saif. Sakitnya, pedihnya sakaratul maut itu, kata Nabi, jauh lebih sakit, lebih pedih dibanding dengan 300 kali ditebas dengan pedang. Kata Nabi itu. Tidak pernah terbayang kayak kita sakitnya sakaratul maut. Terbayang tak bu? Tidak pernah terbayang. Sesakit-sakitnya kita hari, kau tidak akan pernah lebih sakit dari sakaratul maut. Bahkan ada riwayat lain, sakit sakaratul maut itu diibaratkan daging basah dilempar ke pohon berduri, kemudian ditarik. Itu salah satu gambaran sakaratul maut. Narik roh ibu, roh ditarik dari jasad. Kalau hari iko ibu kita jatuh, ngapa sakit? Karena ada roh di jasad. Ibu lagi ngiris-ngiris, kenai tangan berdarah, sakit pedih. Kenapa nyo pedih? Ada roh di jasad. Sakit tuh karena ada roh. Bayangkan sakaratul maut itu, roh itu yang ditarik. Maka itulah puncaknya sakit. Maka itu tadi sakaratul maut. Artinya orang yang sedang sakaratul maut ini tadi ibu, mana sedang berjuang melawan setan, ditambah dia sedang menahan sakit yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tentu kan lupa kalimat la ilaha illallah, kecuali amal kalau yang menuntunnya. Maka itulah tugas kita yang normal, talkinkan dia. Iko kita saling ingatkan bu. Karena memang iko kadang kita lupa ibu, menghadapi sakaratul maut ini lupa. Kami pernah saksikan di rumah sakit tuh, ketika ada pihak keluarganya sakaratul maut, nyampai di IGD, keluarga yang satu sibuk cari darah, yang satu sibuk ngurus kamar, yang satu sibuk ngurus yang lain, yang satu yang dekat sibuk nangis-nangis. Boleh nangis, tapi dia sedang berjuang yang sakaratul maut. Boleh kita nangis, tapi tugas kita apa? Talkinkan dia, ingatkan dia. Bagaimana cara mentalkinkannya ibu? Ambil dari palanya. Iko katakanlah orang dah bu, iko palanya bu, iko pala, iko kakinya. Maka ambil dari pala atasnya, kemudian bisikkan di telinga kanannya. Misalnya, bisikkan di telinga kanannya, lambat-lambat. La ilaha illallah. Lambat-lambat. Jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lambat-lambat agar dia bisa ikuti. La ilaha illallah. Bisikkan dia lambat-lambat di telinga kanannya. Kalau dia sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, stop. Jangan lagi ngajak ngecek. Jangan lagi ajaknya bicara. Jadikan itu kalimat terakhirnya. Biar tadi kan hadisnya,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka jadikan itu kalimat terakhirnya. Tapi tetap kita mendampinginya. Kalau ngomong, karena orang sakaratul maut itu ibu bawaannya haus. Minum keceknya. Minum. Maka tugas kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Terus. Mulutnya sudah tertutup, terkunci. Tetap talkinkan. Karena kita bukan hanya sekedar mulutnya, tapi rohnya yang kita tuntun. Untuk jangan sampai dia dikuasai setan. Ibu pernah nengok orang mati, dia pandangannya sudah beda, ngigau. Nah, datuklah datang. Kecil orang nak mati kau sakaratul maut. Padahal datuknya tadilah mati. Nah, poyanglah datang. Nah, baklah datanglah nak jemput. Padahal yang sebut tadilah mati. Tapi tertengok kayaknya datang. Itulah setan. Jadi yang datang tu bukan poyang, bukan datuk, bukan bak yang sudah mati. Tapi siapa yang datang? Setan yang merubah wujud seperti datuknya tadi, ayahnya tadi. Sehingga kelak nak cung ikuti datuk yo. Cuman kita tidak bisa nyaksikan. Ikuti datuk. Aku beriman kepada Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Atau katakan aku menyesal menyembah Allah. Kata setan. Sehingga kita tu orang sakaratul maut tu lupa dengan Allah. Itu bahayanya ibu. Maka kita itu diajarkan jangan meninggalkan orang sakaratul maut. Jangan sampai kita tinggalkan orang sakaratul maut. Kenapa? Agar dia jangan dikuasai setan. Maka ada orang tu mengajarkan baca Quran di dekatnya. Ya boleh. Agar jangan setan itu bisa menguasainya. Tapi yang terpenting apa? Talkinkan dia telinga kanannya la ilaha illallah. Kalau sudah nyebut la ilaha illallah, stop. Jangan lagi ajak bicara. Tapi tetap kita damping. Kalau minta yang lain, air, minum, ulangi lagi la ilaha illallah. Ya, Bu. Bu. Itu tugas kita yang normal. Walaupunnya mungkin ustaz tidak ada jaminan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetap talkinkan. Walaupun rajin pengajian, walaupun mungkin ustazah, jangan pula kalau ada tetangga kita ustazah sedang sakaratul maut, biarlah nyokan ustazah pacak dewe, jangan. Pacaklah nyokan ustazah, tidak boleh, tuntun dia, ajarkan la ilaha illallah. Karena dua tadi alasannya, Bu. Dia sedang berjuang melawan setan yang kita tidak nampak, dan dia sedang berjuang menahan sakit yang kita pun tidak pernah merasakan sakit itu kecuali kematian. Maka yang jadi masalah itu, Ibu, inna likulli mautin sakaratun. Sungguh setiap kematian itu diawali dengan sakarat. Itu masalahnya, Bu. Setiap kematian itu pasti diawali sakarat. Bedanya apa, Ibu? Bedanya ada yang sakaratul mautnya panjang, lama. Ada orang sakaratul mautnya singkat, mudah. Seperti yang viral kemarin, tak, Bu? Ustadz Yahya Waloni sedang khutbah, singkat, mudah, indah, nikmat matinya. Walaupun kita yakin mati sakit. Karena kata Nabi, inna likulli mautin sakaratun. Sungguh setiap kematian itu sakit. Sakarat pasti. Cuman bedanya tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Sakaratul maut paling ringan itu di dalam hadis, orang sakaratul maut yang mati jihad. Mati jihad itu sakaratul mautnya itu yang paling ringan. Diibaratkan seperti digigit semut sakaratul mautnya, ringan. Orang mati syahid membela agama Allah tuh, Bu, matinya tuh sakaratul mautnya ringan. Maka orang yang mati syahid, kalau seandainya dihidupkan lagi, kata Nabi, kemudian dia ditanya, apa lagi yang akan nyo lakukan? Nyo nak milih mati syahid lagi.
Saking nikmatnya mati syahid. Cuman kita yang nengok tidak mau kan. Tapi orang syahid itu kalau dihidupkan lagi, kalau ditanya kata Nabi, apa keinginannya kalau dihidupkan lagi ke dunia? Nak mati syahid lagi. Mati, kemudian dihidupkan lagi. Apa keinginannya? Nak mati syahid lagi. Hidup lagi, nak mati syahid lagi. Saking nikmatnya mati syahid. Itu itu yang pertama. Jadi tanda mati husnul khatimah ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Pesannya kayak kita apa ibu? Jangan tinggalkan sekejap pun orang sakaratul maut. Jangan tinggalkan. Itu tugas kita yang normal ibu, saling ingatkan. Karena memang menghadapi sakaratul maut ini kan jarang-jarang bu. Kadang ada orang tua apa? Babo. Apa babo bahasa Indonesia? Baba. Hah? Babo itu bahasa Bengkulu tak bu? Bingung, panik. Nah, panik babo pula. Panik. Sehingga tadi ada orang sibuk yang nangis ditinggalkan, yang sakaratul maut ditinggalkan. Sementara dia butuh bantuan. Itulah maka hadis Nabi talkinkan, artinya saling ingatkan. Saling ingatkan, baik suami, istri, orang tua, anak, saling ingatkan. Kalau ada sakaratul maut, jangan tinggalkan. Misal ibu kalau bapak tengah malam batuk-batuk, langsung bisikkan di telinga kanannya, la ilaha illallah. Kalau batuknya tidak berhenti-berhenti maksudnya. Kalau batuk terakhir kan kita tidak tahu. Tapi jangan baru batuk dikit langsung talkinkan. Nanti singgung bapak kelak. Kau doakan aku mati kata bapak kelak. Nah, ibu. Yang kedua, tanda husnul khotimah itu ibu, kata Nabi, mautul mu'min bi'irakil jabid. Matinya orang beriman itu ditandai dengan keringek di keningnya, keringat di kening. Masya Allah. Jadi salah satu tanda mati orang beriman dan ikut bagian tanda husnul khotimah itu ketika kata Nabi berkeringat basah keningnya. Ya Allah. Tapi ibu, bukan berarti tadi kalau tidak keringat keningnya bukan berarti tidak husnul khotimah, dan kita tidak berhak dan tidak boleh memponis itu. Tapi ikut tanda, ada tanda yang memang Allah berikan, diberi keringat di keningnya. Nabi, jangankan kita ibu, Nabi ketika menahan sakaratul maut kan Nabi pun sakit. Sampai dalam riwayat itu Nabi minta kepada Fatimah ambilkan air. Kemudian Nabi celupkan tangannya dalam air itu. Kemudian Nabi mengusap keningnya. Saking beratnya sakaratul maut itu. Maka itulah tanda husnul khotimah. Ketika itu disebut Nabi berkeringat kening. Apa maksud keringat kening itu? Kata ulama, sakaratul maut tadi sakit, tapi sakitnya itu hanya sekedar mengeluarkan keringat dari kening. Itu bu. Dan keringat itu bagi orang beriman tanda nikmat. Itu bu. Sama ibaratnya ibu siang-siang matahari paneh, tengah hari lege, makan bakso paneh-paneh, pakai sambal pedih, minumnya teh panas, kira-kira berkeringik dah ibu. Malah kita bayangkan, atau nak dipraktekkan balik pengajian kau boleh, pasti keringik itu insya Allah. Pertanyaannya, apakah keringat itu sakit? Tidak. Justru keringat itu karena nikmat. Maka itulah kata Nabi, matinya orang beriman itu ditandai dengan keringat di keningnya, walaupun sakit. Karena tadi likulli mautin sakaratun, setiap kematian mengalami sakarat.
tapi sakitnya itu hanya sekedar mengeluarkan keringat. Itu ibu, di kening. Itu tanda ya bu, tapi tidak setiap orang dapat tanda itu. Ya bu, bu. Artinya kelak jangan heran, wih ngapa keringik kakinya, keringik keningnya. Oh insya Allah husnul khotimah, baik sangko. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu, salah satu tanda husnul khotimah itu dalam hadis apa ibu? Ketika dia meninggal malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat, sebagaimana kata Nabi, ma min muslim yamut yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa orang muslim yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka kata Nabi, dia dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Masya Allah, dia dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu ibu? Pertanyaan kubur. Fitnah kubur itu termasuk siksa kubur. Jadi kata Nabi, ma min muslim yamut, tidaklah muslim. Hadisnya diawali muslim. Muslim itu siapa? Muslim dari kata aslama yuslimu, islaman, yang dia tunduk, yang dia patuh, yang dia taat kepada Allah. Mati di hari Jumat, malam Jumat. Bagaimana yang tidak patuh, tidak tunduk? Tentu tidak berlaku kok. Karena muslim itu cirinya sholat. Farqul muslim wal kafir, bedanya orang muslim dengan orang kafir itu perkara sholat. Artinya siapapun orang muslim yang menjaga sholatnya, kemudian dia mati hari Jumat atau malam Jumat ibu, salah satu keistimewaannya kata Nabi, Allah jaga dia dari fitnah kubur. Maka itu disebut tanda husnul khotimah. Kalau cik itu enak niat tak mati hari Jumat, malam Jumat? Enak niat tak matinya hari itu, malam itu? Yo enak. Setel lah kalau pacak. Kan tidak pacak kita setel lah bu. Woi lemak niat matinya. Tidak pacak kita setel mati itu. Tapi ibu ikut bagian tanda, tidak semua. Karena kalau kita berkaca dari Nabi, Nabi pun meninggalnya bukan hari Jumat. Nabi lahir hari Senin. Nabi wafat pun di hari Senin, bukan hari Jumat. Tapi Nabi sampaikan kok, salah satu kemudian hari Jumat meninggalnya di hari itu, baik malamnya atau hari Jumatnya. Ya bu. Tapi bukan berarti meninggal di lain hari Jumat, bukan berarti buruk. Itu tadi Nabi matinya hari Senin. Ya bu. Banyak juga orang-orang soleh, orang-orang taat bukan di hari Jumat, tapi ada kemuliaan. Itu bagian dari tanda husnul khotimah. Kalau dia dapat tanda satu, mungkin tanda yang dua. Kalau dia dapat tanda yang tiga, dan seterusnya yang kita bahas kau. Ya bu, bu. Kemudian ibu yang ke berapa bu? Ke-44. Salah satu mati husnul khotimah itu apa ibu? Mati yang disebut Nabi mati syahid. Orang yang tergolong mati syahid. Suatu ketika ibu Nabi nanya kepada sahabat, atadruna mani syahid? Tahukah kalian wahai sahabat siapa orang mati syahid tu? Kata sahabat, Rasul, orang mati syahid itu orang yang mati di medan perang. Kata sahabat. Kata Nabi, sedikit berarti umatku yang mati syahid kalau matinya di medan perang cuman. Maka kata Nabi, ketahuilah, al-mat'un syahid, orang mati karena wabah penyakit kayak kemarin Covid, syahid kata Nabi. Al-mabtun, orang mati karena sakit perut, apapun dari penyakit perut, mahlah, lambunglah, kanker usus, kanker pankreas, kanker hati, kanker itu perut tuh.
Syahid kata Nabi. Al-ghariq, orang mati tenggelam, syahid kata Nabi. Al-hariq, orang mati karena terbakar, syahid kata Nabi. Sahibul hadami, orang yang mati tertimpa benda keras, mati tertimpa gempa, mati tertimpa pohon, termasuk mati kecelakaan, mereka syahid kata Nabi. Termasuk ibu-ibu yang mati dibunuh anaknya, artinya mati melahirkan. Ibu melahirkan anak, kemudian ibunya meninggal, syahid. Termasuk wanita yang mati dalam kondisi masih mengeluarkan nifas, syahid kata Nabi. Nah, kalau mati disebut syahid iko ibu, maka itu insya Allah juga bagian dari tanda husnul khotimah. Coba kita perhatikan, Bu. Bayangkan, iko kan matinya menurut kita tidak elok kok. Mati karena wabah, mati sakit perut, kankerlah perutnya, mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati tertimpa bangunan, kecelakaan. Kita perhatikan, menurut kita kan tidak elok matinya kok, tak Bu? Menurut kita. Tapi ternyata mereka justru mulia, matinya syahid. Apa pelajarannya ibu? Maka tidak boleh tadi kita memponis kematian orang itu, walaupun buruk menurut kita. Ternyata mereka lebih mulia syahid. Cak orang mati COVID kemarin, menurut kita buruk, ternyata mati wabah, syahid. Mati dia kanker, termasuk kanker kan yang perut, syahid. Orang mati tenggelam, buruk, syahid. Terbakar, syahid. Tapi selama dia dalam kondisi tentu beriman. Nah itu ibu. Ya bu, maka syahid dengan yang mati di medan perang, syahidnya beda ibu. Kalau orang mati syahid di medan perang, itu namanya syahid dunia akhirat. Mereka yang syahid di medan perang itu cuma satu, mati berperang membela agama Allah, mati, namanya mati syahid dunia akhirat. Nah orang yang mati ibu, tidak berlaku fardu kifayah 4 tuh. Mandi tidak usah dimandikan, kafan tidak usah dikafankan, syahid dunia akhirat. Cukup 2 fardu kifayahnya, solatkan, kuburkan, selesai. Kalau syahidnya dunia akhirat. Tapi kalau syahidnya akhirat, jenis syahid kedua, ada syahid akhirat. Siapa orang syahid akhirat? Nah tadi yang disebut Nabi syahid tadi, mati karena wabah, mati sakit perut, mati dia karena tenggelam, terbakar, kecelakaan dan sebagainya tadi. Mereka itu tidak dapat derajat syahid dunia akhirat, tapi dapat derajat syahid akhirat aja. Nah orang artinya di dunia tidak dapat derajat syahid, maka dia berlaku sebagaimana jenazah umumnya. 4 fardu kifayahnya, mandikan dia, kafankan dia, solatkan, kuburkan. Tapi di akhirat kelak dia dapat derajat syahid. Apa keistimewaan orang derajat syahid akhirat ibu? Mereka selamat dari fitnah kubur. Itu ibu, syahid akhirat. Ada syahid dunia aja. Itu 3 macam syahid. 1 syahid dunia akhirat, 2 syahid akhirat, 3 syahid dunia aja. Siapa dia ibu? Dia yang ikut perang, tapi niatnya bukan karena Allah. Ada orang ikut berangkat perang, membela agama Allah, dia berangkat, tapi niatnya bukan karena Allah. Kemudian dia mati. Niatnya tadi mungkin nak ngambil harta rampasan
Niatnya mungkin karena dunia, niatnya ada wanita yang nak dikawini, niatnya biar naik jabatan, dia berangkat, tapi bukan karena Allah, karena dunia. Maka dia kalau dia mati syahid dunia aja, di akhirat tak dapat pahala syahid. Maka di dunia orang anggapnya syahid karena orang tidak tahu niatnya. Dia tetap, dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung solatkan, kuburkan. Tapi di akhirat sedikit pun Allah tak memberinya pahala. Bahkan Allah murka kepada orang mati syahid tapi niatnya bukan karena Allah. Itu ibu. Ya maka salah satu husnul khatimah mati yang disebut dalam kondisi syahid. Menurut kita ibu, mana ada enaknya sakit, sakit perut, sakit wabah, dah enak kan? Maka itulah ibu, berarti jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Termasuk ibu sakit sebelum mati itu. Sakit sebelum mati itu justru juga bagian tanda husnul khotimah. Kenapa ibu dijelaskan oleh Imam Albani itu? Berdasarkan hadis Nabi tadi kan? Sakit itu kan menggugurkan dosa. Ya tak, Bu? Sakit itu kan gugurkan dosa. Ibaratnya ibu, jadwal mati kau lah nak sampai. Kan jadwal mati itulah sudah Allah tetapkan sebelum kita dilahirkan. Jadwal mati sudah tetap. Kita masih hidup kau, lah nak mati kau, dosa masih banyak. Jadwal mati dah dikit lagi, tapi dosa masih banyak. Maka sayangnya Allah kepada kita ibu, Allah tidak nengok kita mati masih banyak dosa. Maka itulah Allah kirim yang namanya sakit, sehingga dosa kita tuh ditebus dengan sakit. Maka tadi Nabi jamin, sakit yang tertusuk duri aja tadi gugurkan dosa, apalagi lebih dari itu maksudnya. Maka justru nikmat kalau mati diawali sakit, karena kita kok pasti berdosa. Jadwal matilah nak sampai, dosa masih banyak. Allah kasih kita sakit agar dosa kita sudah habis ditebus dengan sakit, sehingga jadwal kematian datang kita tidak lagi membawa dosa karena sudah ditebus dengan sakit. Maka tanda nikmat mati itu lebih baik, kata ulama, lebih baik mati itu diawali sakit daripada mati mendadak. Kecuali mati mendadak dalam kondisi ibadah, tentu beda. Lebih baik mati itu diawali sakit daripada mati mendadak. Kecuali mendadak dalam kondisi ibadah. Lagi sholat mati, tentu itu nikmat. Lagi khutbah mati, tentu itu nikmat. Itu puncaknya nikmat mati. Tapi kalau mendadak di luar ibadah, maka lebih baik sakit dulu. Sebagaimana Nabi Bu, Nabi itu sebelum Nabi wafat dikasih Allah sakit yang paling sakit. Lebih dari 3 hari 3 malam Nabi sakit. Sementara Nabi itu tidak berdosa. Tak, Bu? Nabi tidak berdosa. Yang tidak berdosa aja Nabi masih sakit, apalagi kita yang banyak dosa. Maka itulah kata ulama, lebih baik sakit tu mati itu diawali sakit daripada mati mendadak, daripada mati lagi ngomeli laki, lagi ngomel kayak laki, mati. Lebih baik sakit dulu dah, Bu. Ibarat tu ibu, orang sakit tu ibarat kita nak ditinju orang, tapi kita lah bersiap, lah narik nafas duluan, ditinju. Tentu sakitnya ringan daripada ditinju mendadak tanpa persiapan. Ibu pilih mana? Ditinju tapi lah siap, apa ditinju tapi mendadak? Pilih tidak ditinju ya? Iya juga. Berarti golput ibu tu. Nah itu ibarat sakit. Orang sakit mustahil dia nak berbuat maksiat. Maka ibarat sakit itulah tahunya, lah siap-siap. Setidaknya dia minta ampun ke Allah orang sakit. Itu Bu.
Selanjutnya ibu, tanda husnul khotimah itu mati dia dalam menjaga perbatasan ribat, istilah hadis. Ya menjaga kayak tentara yang jaga perbatasan negara-negara, mati dia ditembak oleh orang, matinya syahid. Mungkin kita tidak ada bu, tidak mungkin ibu-ibu nak jaga perbatasan tu dah. Mati apa lagi syahid tu ibu? Mati yang husnul khotimah ketika beramal tadi, beramal soleh. Ketika beramal soleh, ada ibu kisah seorang bapak-bapak di satu kampung tu di Medan, mati malam Jumat lagi cium Quran. Malam Jumat lagi cium Quran. Karena memang kebiasaannya ibu, setiap malam Jumat dia selesaikan bacaan Quran, khatam. Jadi setiap malam Jumat khatam, setiap malam Jumat khatam, sepekan sekali khatam Quran. Maka dia kalau malam Jumat pakai baju serba putih, habis sisa di rumahnya dia baca Quran. Lagi posisi cium Quran, bininya, bang, melah, ntar lagi landa azan subuh ke masjid. Bininya negur lakinya, bang, masjid, ngapa tidak ke masjid? Digoyang-goyang, mati lagi cium Quran malam Jumat. Ternyata apa ibu? Amalannya itu malam Jumat khatam Quran. Maka ada nasihat ibu yang ikon jadi motivasi untuk kita. Matan nas bima ya'ish. Matinya seseorang itu sesuai kesenangannya, hobinya ketika hidup. Jadi matinya seseorang itu sesuai kesenangannya ketika hidup, hobinya. Artinya ibu, mati itu sebenarnya bisa kita setel. Kalau nak mati baik, berarti apa tugas kita kini? Pasanglah hobi yang baik-baik. Itu maksudnya. Jangan mimpi ingin mati baik tapi masih hobi buat jahat. Maka kan Allah ingatkan tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kata Allah kecuali kamu dalam kondisi muslim, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Jadi jangan sampai mati lagi buat dosa, itu pesan Allah. Maka artinya ibu, kalau nak mati baik, berarti apa yang nak kita robah, berubahlah hobinya berbuat baik. Itu bu. Ada orang mati itu bukan kebetulan. Ada orang mati di hotel dalam kondisi tanpa busana. Apakah mati itu kebetulan? Tidak. Oh, berarti itu bagian kebiasaannya mungkin waktu hidup. Ada orang mati tadi sedang khutbah, ada orang mati sedang baca Quran. Itu bagian tanda kebiasaannya ketika hidup. Ya bu, ada yang mati lagi ngomeli laki. Ada tak bu? Tidak, kami bertanya maksudnya. Ada tak? Belum ada tak bu? Belum terdengar. Berarti alhamdulillah. Jangan sampai tak bu? Ya bu. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang bagaimana biar kita bisa mati husnul khotimah? Di antara tanda-tanda tadi bu, bagaimana tugas kita biar bisa mati husnul khotimah? Satu ibu, sebagaimana yang Nabi ajarkan, banyak-banyaklah berdoa. Salah satu doanya bahasa Indonesia kalau tidak mampu, ya Allah matikan aku husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, atau Allahumma arzuqni husnal khotimah. Ya bu, itu yang satu. Berdoa. Doa itu dahsyat ibu. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Saking hebatnya doa bisa merubah takdir. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang kedua ibu, bagaimana biar kita dapat husnul khotimah? Setelah berdoa, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Lakukan kebiasaan-kebiasaan baik.
Maka itulah kenapa kita jaga solat, kenapa kita beramal, untuk mati biar kita mati dalam kondisi beramal. Itu Bu, selesai kaji kita Bu. Kita buka, masih ada 4 menit lagi. Kita buka tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث